Kalian menyaksikan Nusantara Business Hour dalam segmen Market Lock. Sejenak kita ulas kembali posisi IHSG di penutupan sesi pertama. Indeks harga saham gabungan kembali berbalik memerah setelah tadi sempat menghijau di sesi 1. Bak roller coaster IHSG ditutup melemah 0,6% ke level 6.332,18 pada penutupan perdagangan sesi pertama hari ini. Kita lihat IHSG di sesi pertama tadi ditutup 0,6% terkoreksi di 6.332. Dan berikutnya kita lihat saat ini IHSG masih juga dalam tren pelemahan 0,64% melemah di 6.330,19. Total ada 177 emiten menguat, 515 melemah, 124 stagnan, dan total kapitalisasi pasar lebih rendah daripada kemarin, yaitu di 10.996,48 triliun. Merespon pengumuman BI Rate, rupiah menguat 0,53%. Kita lihat rupiah terlihat menguat meskipun belum terlalu signifikan, masih di kisaran 17.600-an per $1 AS atau menguat 0,53%. Dan untuk membahasnya kami sudah tersambung dengan Muhammad Nafan Aji Gusautama, Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia. Ya Mas Nafan, kalau kita melihat pergerakan bursa hari ini kan ketika Presiden menyampaikan pidato, lalu sempat menghijau sejenak, namun kemudian tidak kuat dan akhirnya kembali lagi ke zona merah. Anda lihat seperti apa psikologis investor saat ini? Oke, ya terima kasih Mbak Nake. Ya baik untuk bursa Nusantara TV, kalau hemat saya ini kan pergerakan IHSG memang sangat fluktuatif. Memang saya akui di sini sempat mengalami pelemahan kisar 2,43%. Tapi memang setelah itu ketika ketika saya melihat ini IHSG ini mulai mendapatkan katalis positif dari adanya pidato Presiden yang menyampaikan terkait dengan optimisme terkait dengan pertumbuhan ekonomi, ya, dengan asumsi dasar ekonomi makro 2027, di mana memang temanya itu adalah stabilitas dan pertumbuhan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan 2026. Memang kita melihat euforianya, ada euforia market di situ, ya, sempat mengalami penguatan di 1,39%, ya. Tapi memang euforia tersebut saya akui itu memang relatif hanya bersifat temporary, ya. Karena kan nanti kan setelah itu kan market bukan hanya menantikan terkait dengan pidato Presiden Prabowo ya dalam sidang paripurna DPR RI, tapi juga para pelaku pasar juga menantikan pada saat itu adalah terkait dengan hasil RDG Bank Indonesia ya dalam menetapkan BI Rate, ya. Karena memang concern daripada pelemahan indeks, ya, kalau memang yang paling krusial itu kan adalah terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah, ya. Tapi ketika misalnya Presiden menyampaikan terkait dengan optimisme terkait dengan pertumbuhan ekonomi, kemudian juga terkait dengan peraturan pemerintah dalam hal ekspor SDA satu pintu via BUMN, itu kan sempat positif. Terus negatif lagi, kemudian BI Rate itu diputuskan dinaikkan sebesar 50 basis point, lebih konsensus. Memang itu tujuannya dalam rangka untuk menstabilkan nilai tukar rupiah agar supaya inflow bisa mengalir ke misalnya SBN kita, sehingga dampaknya bisa berikan ke atas posisi bagi rupiah. Nah, itu yang membuat IHSG hari ini itu tidak mengalami pelemahan signifikan di kisaran 2,43%, hanya melemah di kisaran 0,63%, karena ada pelaku pasar yang memanfaatkan buy on dip strategy, ya kan, seperti itu. Apalagi kan sebenarnya walaupun misalnya pergerakan IHSG ini memang saya akui dalam kategori downtrend, tapi kalau kita lihat kalau dari beberapa momentum indicators, misalnya dari sisi RSI ini, kalau saya sebagai technical analysis, itu kalau namanya positive divergence, ya, proses sih fase down diharapkan bisa relatifly agak mulai terbatas, karena sejatinya secara valuasi ini IDX, ya, itu memang masih dalam kategori undervalued,
begitu kan. Jadi ini dilihat dari opportunity bagi para pelaku pasar untuk melakukan buy on dip strategi ya, dengan harapan misalnya kalau misalnya sentimen global itu mereda, ya tentunya ini risk appetite bisa semakin tinggi begitu, karena yang kita harapkan adalah bahwasannya ISG itu harus mengalami pullback atau semacam technical rebound dalam bentuk lower high misalnya seperti itu kan. Baik, tapi Nah, kalau lower kita high lihat tadi Mas Nafan, rupiah ini merespon kebijakan dari Bank Indonesia sebenarnya sudah terlihat ada penguatan sedikit begitu. Anda lihat apakah penguatan ini masih mungkin halo, akan berlanjut halo. hingga di akhir pekan? Oke, di sini sebenarnya kita juga melihat data makroekonomi global ya yang memang akan dirilis. Tentu ini juga mempengaruhi daripada pergerakan US dollar. Misalnya terdapat FOMC meeting minutes ya pada Kamis dini hari. Kemudian juga terdapat flash manufacturing PMI data ya dari negara-negara perkembangan maju, seperti dari Australia, dari negara-negara Uni Eropa misalnya kan, ya bahkan United States. Ya kalau misalkan jika untuk flash manufacturing PMI sih so far saya pikir memang ada yang ekspansif, ada yang kontraksi. Sementara kalau misalnya jika untuk FOMC meeting minutes ini kan kita juga menantikan terkait dengan petunjuk dari The Fed terkait dengan penerapan kebijakan moneter, misalnya nanti ya akan itu pada apa juga kita juga menantikan terkait dengan kandidat baru ya, kandidat baru yang menggantikan Jerome Powell ya kan, seperti itu. Oke, terus di sisi lain juga ada data-data terkait dengan unemployment claims ya kan. Kemudian juga di sisi lain, ya katanya sih tidak terlalu memberikan high market impact, tapi memang data-data tersebut tentunya akan mempengaruhi daripada dinamika pergerakan US dollar. Baik, Jadi kalau artinya misalnya, kalaupun ada potensi menguat dari 17.600 ini, Anda lihat penguatan terdekat itu ada di level berapa? oke, di sini kalau misalkan jika saya melihat IDR, tentunya untuk ini kan saat ini kan berada di level 17.654. Ya, tentunya memang di sini untuk support berikutnya saya itu mencermati di sini terdapat di kisaran 17.610 hingga 17.570-an ya. Oke, itu adalah the next support ya. Kalau misalnya jika apresiasi nilai tukar rupiah berlanjut begitu. Baik, kita kembali lagi ke bursa domestik. Kita lihat mayoritas emiten ini masih melemah begitu. Lalu emiten-emiten apa yang menurut Anda valuasinya ini sudah cukup baik mungkin untuk investor bisa melakukan akumulasi buy di waktu yang tersisa sedikit lagi ini? Oke, di sini sebenarnya terdapat beberapa sektor yang memang kita bisa melihat untuk dicermati ya, misalnya mulai dari sektor perbankan, kemudian juga sektor consumers, baik itu cyclicals maupun non-cyclicals, kemudian berikutnya adalah sektor pertambangan ya, sektor pertambangan maupun juga NFT. Kalau misalkan kita melihat dari perbankan, tentunya juga rata-rata PBV-nya sudah di bawah 5 tahun terakhir ya, misalnya dari Big Four Banks ya seperti BNI, BRI, Mandiri, BCA. Kemudian kalau untuk cyclicals dan non cyclicals, kalau saya melihat sebenarnya itu lebih ke pergerakan harga sahamnya relatively defensif ya, hemat saya demikian, itu relatively defensif ya, karena memang sejauh ini kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia juga masih tetap stabil, bahkan Prabowo sendiri menanggakan pertumbuhan ekonomi tahun depan bisa di 9,5%. Oke. Lalu kalau misalnya kita melihat dari sektor pertambangan ini rata-rata PE dan PBV-nya juga masih tergolong undervalued ya. Memang saya demikian ya. Ya, jadi kita bisa mencermati mulai dari pertama seperti Antam, PTBA, kalau misalnya untuk sektor energi ya misalnya seperti ada Akra, Medco, ya, ITMG, Adaro, misalnya seperti itu. Itu kalau menurut saya itu merupakan saham-saham yang memang perlu kita cermati. Baik, dan untuk saham-saham perbankan, apakah Anda lihat ini mungkin rebound-nya akan relatif lebih cepat dibandingkan dengan saham-saham komoditas? Oke, kalau misalkan jika kita melihat saham-saham komoditas mengalami depresiasi
ini cukup dalam, biasanya kalau secara psikologis nanti akan ada buy on dip, aksi buy on dip, sehingga tentunya apresiasinya bisa lebih cepat. Kalau misalnya jika untuk perbankan, terlihat bahwasannya ini penguatannya sifatnya bertahap ya. Penguatan itu sifatnya bertahap ya, karena memang kalau secara dari pergerakan trennya ya itu memang relatif dalam keadaan untuk saat ini major downtrend begitu, tapi ketika terjadi fase bearish ya yang dialami oleh perbankan tersebut, itu kan tidak terlalu signifikan ya jika dibandingkan dengan misalnya saham-saham pertama maupun di energi. Jadi tentunya untuk kenaikan daripada saham perbankan itu biasanya itu lebih memerlukan waktu ya, hemat saya demikian. Tapi memang untuk kedua sektor ini, kalau saya pikir memang kalau secara valuasi itu memang sudah benar-benar dalam kondisi undervalued dan memang layak untuk dicermati tentunya. Baik, kalau kita melihat harga komoditas secara global, salah satunya batu bara, ini kan kenaikannya sedang bagus nih dalam beberapa hari terakhir begitu. Tapi harga saham atau emiten kita di dalam negeri sebenarnya tengah terdepresiasi karena IHSG-nya juga melemah begitu. Apakah Anda lihat saham-saham batu bara ini punya potensi yang cukup baik mungkin untuk di jangka pendek? Ya, selama misalnya emiten-emiten berbasis batu bara ini juga berkomitmen penuh selain melaksanakan hilirisasi sesuai dengan amanat yang disampaikan oleh Pak Prabowo tadi ya dalam pidato di sidang paripurna DPR, tentunya juga di sisi lain diversifikasi energi ya, misalnya di sektor pertambangan lain, misalnya ada yang fokus ke emas, kemudian juga ada yang fokus terhadap electric vehicle misalnya ya, maupun juga EBT ya. Tentunya saya rasa emiten berbasis energi batu bara ini ya tentunya akan lebih sustainable ke depannya seperti itu. Baik, dan untuk perbankan big caps ini kalau untuk melakukan cicil beli, apakah menurut Anda waktu saat ini sudah tepat, meskipun tadi Anda sampaikan memang penguatannya mungkin akan bertahap begitu. Tapi apakah mungkin kalaupun IHSG melemah lagi, ini pelemahannya akan jauh dari sekarang? Ya, meskipun misalnya IHSG mengalami pelemahan ya, tentunya pelemahan dari saham-saham perbankan ini kan tidak terlalu seagresif jika dibandingkan dengan misalnya saham-saham conglomerate misalnya seperti itu. Karena apalagi kan kalau untuk saham-saham perbankan itu kan rata-rata sudah benar-benar undervalued selama 5 tahun terakhir ya. Jadi rata-rata PBV itu sudah benar-benar menarik ya untuk dicermati, dan belum lagi ketika misalnya keputusan BI Rate untuk ini ya, untuk naik ya kan menjadi 50 basis point ya, tentunya harapan ini akan mengerek net profit margin daripada perbankan itu sendiri. Tinggal bagaimana perbankan bisa mampu menjaga rasio NPL ya agar supaya bisa di bawah rata-rata industri ya kan, seperti itu. Jadi nanti demikian ya, saya pikir memang kenaikan dari saham-saham perbankan itu sifatnya bertahap ya, hemat saya demikian, bertahap ya. Untuk strateginya memang saya akui cicil beli ini memang merupakan strategi yang memang bisa diterapkan dengan lebih beratkan kepada misalnya dollar cost averaging ya kan. Nanti tentunya in the long run ya, kalau misalnya jika misalnya indeks kita sudah mulai mengalami apresiasi, mudah-mudahan saja itu juga bisa diikuti oleh sektor-sektor perbankan yang memang tentunya bisa berpotensi mengalami terapresiasi karena faktor terjadinya capital inflow. Baik, Seperti itu kalau baik Mas saya. Nafan, kita akan jeda sejenak untuk menyaksikan penutupan perdagangan sesi kedua hari ini, di mana tidak terlalu banyak berubah. IHSG masih juga berada di teritori negatif 0,82% di 6.330,19. Baik Mas Nafan, kalau melihat pelemahan IHSG di sesi kedua ini sebenarnya masih terkoreksi, tapi relatif sudah terbatas dibandingkan dengan hari sebelumnya Ya, begitu. Apakah Anda lihat peluang betul. untuk rebound di esok hari ini terbuka lebar?
Ya, sebenarnya kalau misalnya jika saya melihat dari ini perspektif satu candle yang terbentuk dalam pergerakan IHSG pada hari ini lebih mengarah ke spinning top, didukung oleh long wick yang terbentuk di sini. Berarti memang otomatis saya melihat ada buy on dip yang dilakukan oleh para pelaku investor. Indikator momentumnya itu rata-rata sudah oversold atau jenuh jual ya. Ya, belum lagi sebenarnya kalau misalnya kita melihat dari sentimen, misalnya selain dari euforia, ya euforia presiden pidato Presiden Prabowo, kemudian juga apresiasi langkah yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah dalam menaikkan BI 50 basis point. Istilahnya juga sebenarnya untuk sentimen global ya, ini juga masih relatively kondusif karena Donald Trump sendiri masih mempertimbangkan ya untuk menempuh negosiasi ya atau perundingan dengan Iran ya. Tentunya ini juga mengurangi atau meningkatkan risk appetite di pasar modal khusus di tanah air. Jadi memang harapannya kalau bisa jika sentimen positif tersebut terjadi, ya saya pikir peluang terjadinya technical rebound terbuka lebar. Baik, sebenarnya kalau secara teknikal ini ISG ini walaupun downtrend sebenarnya sudah berada di fase wave 5 atau wave A ya, jadi ini sebenarnya ini merupakan final wave ya daripada fase downtrend yang dialami oleh ISG. Semoga saja demikian kalau hemat Baik, kalau dilihat secara saya demikian. teknikal, apakah memang gap-gap yang ada hingga ke level 6.300 ini semuanya sudah tertutupi atau masih ada potensi untuk turun lagi karena harus menutup gap? Sebenarnya kalau misalnya jika saya melihat di data HOTS ya, ini aplikasi dari Mirasis Sekuritas Indonesia, itu tidak terdapat gap ya, itu tidak terdapat gap ya, karena memang secara candlestick pattern dari beberapa data sebelumnya itu sudah tertutup semua secara sempurna ya. Berbeda misalnya kalau saya melihat dari investing.com ataupun juga TradingView ya, memang menunjukkan banyak sekali gap ya, karena memang untuk kedua aplikasi tersebut biasanya terdapat delay ya dalam aktivitas perdagangan bursa, tapi kalau di house kan tidak terdapat gap karena tidak mengalami delay. Jadi kalau misalnya jika tidak terdapat gap, paling tidak saya hanya menggunakan ini ya, menetapkan misalnya support pada wave 5 atau wave A alternate. Ya, ini kalau secara alternate ya tadi saya katakan itu sebenarnya terdapat support di 6080. Ya memang sebenarnya kembali lagi kepada sentimen ya. Kalau misalnya jika sentimen negatifnya cukup kuat ya misalnya ya tentunya para pelaku pasar lebih cenderung bersikap prudent ya, sehingga memang pada akhirnya ini ISG kita terus membentuk lower low. Tapi nevertheless kalau misalnya jika euforia sentimen positifnya kembali terjadi ya di pasar modal kita ya, tentunya harapan terjadi technical rebound terbuka lebar. Tapi ini hanya sekedar technical rebound dalam rangka bentuk higher low ya Mas, demikian. Oke, jadi seperti itu. Baik, sekali lagi terima kasih Muhammad Nafon Aji Gusta Utama, Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia sudah bersama kami kali ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Ya, sama-sama banyak sukses untuk Nusantara TV. Dan informasi tadi menutup Nusantara Business Hour kali ini. Bisnis bukan sekadar tentang keuntungan, tetapi membangun nilai, menciptakan dampak dan bertumbuh bersama menuju masa depan yang lebih baik. Saya Maria Aneka.